Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga kita di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat jasmani dan rohani. Baiklah, pada hari ini kita masih berada di podcast Al-Bukhari yang bermotokan semangat belajar berbuat ikhlas. Dan hari ini kita kedatangan seorang tokoh pendidik Labuhan Batu, yaitu Buya Dr. Haji Bukhari Iskandar MM Konselor selaku Ketua Umum Yayasan Pendidikan Duina Al-Bukhari. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Buya sekarang? Alhamdulillah sehat walafiat dan dapat melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Buya, apa saja satuan pendidikan yang tergabung dalam Yayasan Pendidikan Duina Al-Bukhari? Yayasan Pendidikan Duina Al-Bukhari memiliki satuan pendidikan dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi. Untuk tingkat menengah, madrasah sanawiyah, dan kemudian sekolah menengah kejuruan SMK, dan sekolah tinggi ilmu tarbiyah dengan program studi pendidikan Islam anak usia dini, dan kemudian juga pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Jadi itu semuanya dimanfaatkan Ibu ya, dari satuan MTS, SMK dan perguruan tinggi ya Bu ya. Ya. Nah, jadi Bu ya, yang melatar belakangi lahirnya satuan pendidikan tersebut apa Bu ya? Yang melatar belakanginya itu faktornya memang cukup banyak. Faktor yang utama adalah kita mengembangkan sarana dakwah melalui pendidikan. Karena memang Buya disekolahkan dulu adalah sekolah guru. Nah, jadi tetap untuk mengembangkan keguruan inilah. Jadi melalui beranjak dari madrasah dan kemudian sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi. Jadi yang melatar belakangnya satu faktor adalah untuk dakwah di bidang pendidikan. Yang kedua, sebagai seorang sarjana Islam, kita akan mengabdikan diri kepada negara ini yang terbaik. Ya, karena kita seorang guru, tentunya kita membuat yayasan yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, dan kemudian yang melatar belakang ketiga, ingin rasanya membantu para masyarakat yang kurang mampu bisa mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tentunya ada persyaratan minimal yang harus dilakukan. Ada persyaratan ya. Persyaratan minimal diantaranya, kalau dia memang mempunyai niat semangat yang kuat untuk belajar dan kurang mampu, tentunya dia giat di dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, sehingga kita dari yayasan mempersiapkan khusus mereka yang hafiz Al-Quran. Ada yang 30 juz, ada yang 20 juz, ada yang 5 juz, ada yang 1 juz. Kalau tidak bisa 30 juz, paling tidak ya juz amma, 1 juz, juz 30. Nah, dibalik dia. Iya, kalau nggak bisa 30 juz, paling tidak ya juz 30. Juz 30. Nah, itulah yang bisa kita fasilitasi dan kita bantu. Dan juga duafa, yang atau misalnya kita katakan yatim, duafa. Tapi dia memang serius. Syaratnya bisa menjadi contoh teladan bagi teman-temannya dalam hal semangatnya untuk belajar. Nah, itulah yang melatar belakangnya. Jadi memang latar belakangnya itu adalah membantu dan kemudian mengenai masalah dakwah di bidang pendidikan. Nah, kira-kira itu. Jadi tujuan Buya melakukan sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Duina Al-Bukhari
sungguh luar biasa, banyak membantu masyarakat sekeliling. Terkhususnya tadi dikatakan oleh Buya, ada program hafiz Quran, yang hafiz atau hafizah sekitar 30 juz ya Bu ya? Ya, kalau 30 juz ada 30 juz 30 juz. Kalau nggak bisa 30 juz 20 juz, nggak bisa 20 juz ya 10 juz, nggak bisa 10 juz 5 juz. Nggak bisa 5 juz, 1 juz, nggak bisa 1 juz sama. Yang paling tidak juz amma. Paling tidak juz amma. Terima kasih Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah singkat yang akan disampaikan Buya Dr. Haji Bukhari Iskandar MM Konselor tentang Ramadan di bulan yang penuh berkah ini. Semoga apa yang nanti disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqal azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang dengan kekuasaannya lah semua itu dapat terlaksana, termasuk amal ibadah yang kita laksanakan di bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan amal ibadah puasa. Selawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa membaca sholawat, sehingga dengan sholawat ini insya Allah di yaumil akhir nanti kita akan mendapat syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tentang puasa di bulan suci Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang telah saya bacakan tadi merupakan firman Allah yang senantiasa dikumandangkan kepada kita sebagai umat muslim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Puasa yang diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam ini, dalam firman Allah tersebut telah dijelaskan, juga telah pernah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Dan kita yakin bahwa semua agama yang terdahulu ada puasanya. Tentunya tata cara puasa yang dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu sesuai dengan aturan-aturan pada masa dan waktu itu. Pada saat sekarang ini tentunya kita puasa melaksanakan syariat Islam yang diajarkan kepada kita
oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya. Itulah sebagai pedoman kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita tinjau dari segi faktor-faktor kesehatan, banyak para ahli-ahli telah melakukan penelitian tentang puasa. Di antaranya adalah Socrates. Ini seorang ilmuwan yang telah pernah meneliti puasa dan kesembuhan terhadap suatu penyakit. Socrates meyakini bahwa puasa itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kesembuhan suatu penyakit. Penyakit yang diderita bermacam-macam, ya. Terlebih-lebih orang yang menderita penyakit kulit. Dengan melakukan ibadah puasa, maka rasa gatal yang pada diri itu akan berkurang. Ini satu bukti bahwa puasa itu mengurangi dan dapat menyembuhkan penyakit. Kemudian seorang peneliti menyatakan bahwa puasa itu merupakan ritual semua bangsa. Bahwa puasa itu merupakan ritual sejak zaman-zaman dahulu. Peneliti yang bernama adalah Cassiel Carroll, dia melaksanakan penelitian, tidak ada bangsa yang tidak melakukan puasa. Semua melakukan puasa. Kembali tata caranya yang berbeda. Dan kemudian seorang peneliti Alan Sauri yang menyatakan bahwa badan yang sehat itu dan bersemangat bisa diakibatkan oleh puasa. Jadi puasa itu membawa badan kita tumbuh sehat dan bersemangat. Apalagi kalau kita gali di dalam ajaran agama Islam bahwa puasa dapat mendekatkan diri kepada Allah karena puasa itu adalah panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Satu grade di atasnya. Bukan panggilan hanya kepada orang yang Islam, tapi panggilan kepada orang-orang yang beriman. Diwajibkan pada bulan puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa itu merupakan satu hal yang istimewa, yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Maka orang yang mampu melaksanakan secara syariah Islam tentunya adalah orang-orang yang beriman. Hanya digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa yang dilakukan oleh yang beriman itu bukan hanya kepada umat Muhammad, tapi kepada umat-umat yang terdahulu juga dilakukan melaksanakan ibadah puasa. Dan kemudian juga lagi dalam firman Allah tadi disebutkan, tujuan puasa itu yang pertama adalah tatakun, bertakwa. Bertakwa dalam artian adalah patuh pada Allah, takwa kepada Allah. Patuh pada Allah. Jadi puasa itu adalah suatu kepatuhan. Orang yang berpuasa menunjukkan suatu kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mau berpuasa berarti menunjukkan keengkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita seluruhnya diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan berpuasa, karena puasa itu merupakan tandanya patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini kita berharap diri kita sendiri, keluarga kita dan lingkungan kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya, panggilan ketakwaan kita dan panggilan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi kita semua. In ahsantum li anfusikum wa in asum falaha. Wassalamualaikum warahmatullahi